segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Lapangan upacara dan mengambil alih barisan. Pembina apel memasuki lapangan upacara. Labor, deklarasi bersama implementasi kurikulum berbasis cinta 11 Agustus 2026. Siap, dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu KUTU Mantinrang, yang terhormat para wakamat urusan hubungan kemasyarakatan, wakamat urusan kesiswaan, wakamat urusan sapras, dan PLH wakamat urusan kurikulum, beserta bapak-bapak dan ibu guru dan staf yang saya hormati, saya banggakan, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, rahmat dan limpahan inayahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita hadir dan berkumpul bersama di lapangan upacara Mantinrang dalam rangka agenda deklarasi implementasi kurikulum berbasis cinta atau populer disebut dengan KBC, kurikulum berbasis cinta. Jadi sesungguhnya Mantinrang ini adalah merupakan salah satu pilot project untuk implementasi kurikulum berbasis cinta khususnya di Kabupaten Pindrang. Jadi Mantinrang ini menjadi contoh untuk implementasi kurikulum berbasis cinta. Artinya apa? Bahwa di Kabupaten Pindrang ini untuk madrasah-madrasah lain itu belum implementasi. Jadi menunggu dari Mantinrang. Jadi nanti akan Mantinrang ini akan menjadi contoh, menjadi publik, dan diharapkan sebentar Mantinrang, khususnya siswa-siswa Mantinrang ini betul-betul menjadi contoh bagi madrasah lain. Demikian juga dengan bapak dan ibu guru, dia akan mensosialisasikan nanti ke madrasah-madrasah lain tentang implementasi kurikulum berbasis cinta. Dan ini juga sebagian tanggal 4 yang lalu, ya, Mantinrang sudah mempresentasikan bagaimana implementasi kurikulum berbasis cinta di Mantinrang. Olehnya itu banyak madrasah lain yang bertanya bagaimana caranya, bagaimana konsepnya, bagaimana struktur kurikulumnya. Nah, olehnya itu PLH Wakamat Kurikulum sudah mensosialisasikan dan sudah memberi materi. Nah, namun demikian belum bisa secara maksimal karena waktu terbatas. Olehnya itu nanti akan tetap dilakukan sosialisasi terus bagaimana implementasi kurikulum berbasis cinta bisa berjalan dengan baik dan sukses. Olehnya itu di dalam kurikulum berbasis cinta ini ada 5 fondasi utamanya yang disebut dengan panca cinta. Dan sebelum kurikulum berbasis cinta ini diimplementasikan di Mantinrang atau secara formal dieskakan atau diberlakukan, sesungguhnya Mantinrang sudah melakukannya, cuma belum secara terstruktur. Jadi misalnya panca cinta, yang pertama adalah cinta Allah dan Rasulnya. Saya kira ini sudah setiap hari kita sudah implementasi. Ya, setiap hari kita salat berjamaah dan seterusnya. Jadi intinya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mampinra tanpa diperintah, tanpa diapa itu sudah diimplementasi. Jadi cuma ini perlu penguatan terus, ya, perlu penguatan. Kemudian cinta tanah air, ya apalagi kalau kita sudah cinta Allah dan Rasulnya, otomatis kita sudah cinta tanah air. Jadi tinggal penegasan. Bagaimana wujud daripada cinta tanah air itu? Ya, senantiasa kita melaksanakan upacara setiap hari Senin dan setiap apel dan seterusnya. Itu sudah bagian dari cinta tanah air. Kemarin guru-guru juga kita semua ikut meramaikan defile pembukaan Porseni hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Itu semua adalah bagian dari cinta tanah air. Dan tidak ada alasan untuk kita untuk tidak cinta tanah air. Kita sudah merdeka di 81 tahun dan kita sudah melaksanakan manfaat dari kemerdekaan. Kemudian cinta ilmu, apalagi kepada anak-anak sekalian harus senantiasa belajar. Jadi bukan cuma siswa, bapak dan ibu guru juga harus senantiasa belajar. Karena zaman terus berubah. Kapan kita tidak belajar, maka kita akan ketinggalan zaman. Waktu terus berubah, zaman terus berubah, kita harus menyesuaikan. Kalau kita tidak menyesuaikan, maka kita akan tergilas oleh zaman. Jadi olehnya itu, maka kita senantiasa belajar, cinta ilmu. Dan buku dari kurikulum berbasis cinta KBC, khususnya untuk mata pelajaran agama, itu saya sudah siapkan. Kemarin ada saya disiapkan oleh madrasah, disiapkan oleh pemerintah. Saya sudah beli, ada di perpustakaan. Itu bisa menjadi pedoman untuk bapak dan ibu guru beserta siswa untuk dijadikan pedoman dalam mengimplementasi kurikulum berbasis cinta. Khususnya untuk mata pelajaran agama, untuk mata pelajaran umum belum tersedia. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah cinta sesama. Pada anak-anakku sekalian, kita ini adalah keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Pindrang. Keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Pindrang. Jadi kita ini bersaudara, nah, keluarga besar. Olehnya itu kita saling cinta, tidak boleh berkelahi. Ya. Jadi harus saling mendukung, harus saling membesarkan, solidaritas dan soliditas, bersatu. Jadi kalau diantara kita sendiri yang saling saling berkelahi, saling baku pukul dan seterusnya, ya, berarti kita tidak mengimplementasi kurikulum berbasis cinta. Ya. Jadi cinta sesama dalam hal yang positif, saling mengingatkan, saling menyayangi, saling melindungi. Itu harapan saya untuk anak-anakku sekalian, madrasah, siswa madrasah ini. Kemudian cinta lingkungan. Ya, cinta lingkungan kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh Menteri Agama, ekoteologi. Ini juga selalu sudah kita implementasi. Jadi kalau madrasah kita sudah bersih seperti ini kondisinya, itu bagian dari cinta lingkungan. Agama kita juga mengajarkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Penegasan kemarin dari profesor saya itu mengatakan bukan sebagian dari iman, bagian dari iman. Jadi kalau sebagian berarti tidak semuanya. Ini bahasa profesor. Karena sebagian orang jawab bahwa kebersihan itu sebagian dari, bukan sebagian, kata bagian dari iman. Karena kalau sebagian berarti tidak semuanya. Dan ini kita sudah implementasi. Alhamdulillah saya merasa enak melihat ini madrasah bersih. Dan ini juga yang disampaikan oleh Pak Kabid waktu datang. Langsung tanpa dikomando, langsung terus ke belakang. Saya ikuti langsung dia bilang, ini dulu yang paling jelek. Dan sekarang dia sudah angkat jempol. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabid.
Nah ini adalah apresiasi karena kondisi kalau kita pertahankan seperti ini bersihnya, baru ada tamu, kita tidak kalang kabut lagi. Karena memang sudah terbiasa. Jadi tidak sporadis. Ya punya paci kuang katamu, ya pernah paci kuang tamuan kata. Harus dipertahankan konsisten. Ada atau tidak ada tamu harus bersih seperti ini. Makanya jadi itu. Ya. Dan itu kemarin kunjungan Pak Kabit mendadak tanpa direncana. Nah, seandainya tidak bersih masih seperti itu. Tanpa direncana, langsung dia bilang, kalau begitu saya mau ke sekolah. Saya bilang siap Pak Kabit. Untung kondisinya bagus, untung kondisinya bersih, untung kondisinya seperti ini. Kalau tidak, maka kita OTT. Tangkap tangan, baik tebal mana. Tapi saya berterima kasih karena untung kondisinya sangat bersih dan diangkat jempol. Alhamdulillah. Kan sudah janji kalau begitu, tunggu nanti saya kasih bantuan lagi. Jadi kemudian setiap hari Jumat kita juga sudah keluar ke halaman madrasah untuk membersihkan. Kemarin saya ketemu dengan Pak Camat di lapangan tenda. Saya laporkan, Nanda, saya panggil Ananda karena usianya sangat muda sama Pak Sakir, sekelas dulu waktu sekolah. Nanda, siap Pak Dokter. Saya bilang, di depan madrasah saya itu bisa dilihat-lihat. Selama ini saya sudah berapa kali turun membersihkan sesuatu, belum pernah saya lihat tuh. Di mana ke kita? Oh ya saya Pak di sana kayak bagian ya, depan mana? Sebelum sekali-sekali kemana? Belum siap. Jadi saya bilang, dia bilang ya biar tidak lama Pak Dokter, yang penting siswa tak keluar. Saya bilang iya, 800 saya punya siswa, tak satu saja daun diambil sudah habis itu bersih. Dia bilang betul. Saya tadi lewat katanya, alhamdulillah, mampir terima kasih. Dan saya berkelakar dengan dia, saya bilang ya Nanda sebagai camat walaupun usianya jauh di bawah saya, tetapi sekarang Ananda adalah pimpinan saya. Saya harus patuh karena Mampinda adalah bagian dari kecamatan Palembang. Saya selalu berkelakar dengan dan sekarang. Jadi siapapun tidak pandang muda, pandang apa, kalau itu adalah pimpinan kita harus hormat dan patuh, loyalitas. Kalau dulu bahasanya Pak Andi Nawir, seandainya ada orang yang sepotong kepalanya adalah binatang dan sebagian tubuhnya adalah manusia, kalau itu adalah pimpinan kita, maka kita harus loyal. Jadi itu yang terjadi. Jadi olehnya itu saya harapkan ini dipertahankan. Kondisi seperti ini harus dipertahankan supaya jangan ini selalu mau disampaikan, selalu mau ditegur, selalu mau diapa dan seterusnya. Kelas-kelas yang ada di belakang, ya setiap pagi saya keliling. Kalau ada yang tidak bersih, saya suruh siswa bersihkan, dipel yang halaman. Anak-anak bilang, kalau sudah dipel Pak dilewati. Saya bilang begitu memang kalau teras pasti dilewati, memangnya kita mau terbang. Tapi harus selalu bersih. Ya, harus selalu bersih. Jangan lambu-lambuan. Tidak boleh. Jadi ini juga suasana belajar kalau kondisi ruangan itu bersih. Tapi yang kata mau jam Pak, silap apa? Sigaru je, rokok mau paguru lagi semua. Ya. Nah, ini kurang perhatian. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tadi dari konseptornya KDC. Ada 5 budaya cinta Mampinrang. Sesungguhnya sudah terimplementasi turunan ini. Karena dari 5 ini, dari Panca Cinta turun dipertegas lagi. 5 budaya cinta Mampinrang. Sekarang saya kira sudah diimplementasi. Apalagi kalau Uceng, segera tadi diimplementasi. Uceng ini siswa andalan saya ini. Tidak pernah tidak rapi.
Pembacaan fakta integritas implementasi kurikulum berbasis cinta diikuti oleh seluruh peserta apel, sekaligus penandatanganan fakta integritas oleh PLT Kepala Manpinrang Bapak Dr. Haji Soeharto SPD MPD. Barisan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas. Implementasi kurikulum berbasis cinta. Manpinrang. Kami seluruh warga Manpinrang berkomitmen untuk satu, melaksanakan kurikulum berbasis cinta secara konsisten untuk mewujudkan madrasah maju, mandiri, cerdas berkarakter. Dua, mewujudkan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bahagia, religius, dan inklusif bagi seluruh warga madrasah. Tiga, mengembangkan pembelajaran berbasis empati, dialog, kolaborasi, serta saling menghargai keberagaman. Empat, menolak keras segala bentuk perundungan, kekerasan, diskriminasi, intoleransi, pelecehan, dan tindakan unprofesional lainnya. Lima, menanamkan dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, gotong royong, tanggung jawab, serta cinta tanah air. 6. Menjadi teladan dalam menjaga nama baik madrasah, baik di lingkungan nyata maupun dalam penggunaan media sosial secara bijak. 7. Mengoptimalkan kolaborasi antara madrasah, keluarga, dan masyarakat demi pelayanan pendidikan yang ramah bagi murid. Demikian komitmen bersama ini disepakati untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai wujud tanggung jawab moral dan profesional bagi seluruh warga Manpinrang. Pinrang, 11 Agustus 2026. PLT Kepala Manpinrang tertanda Dr. Haji Soeharto SPD MPD. NIP 1986 1007 1995 031 003. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada Ketua Organisasi Intra dan Ekstra Kurikuler, silahkan maju ke depan sebagai saksi penandatanganan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya akan tanda tangani fakta integritas implementasi kurikulum berbasis cinta Manpinrang. Anak-anak sekalian, ini menjadi tanda bahwa kita mulai hari ini harus berkomitmen untuk mengimplementasi, untuk melaksanakan kurikulum berbasis cinta secara komitmen. Siap? Siap.
sedang melaksanakan deklarasi bersama implementasi kurikulum berbasis cinta MAN Pinrang dengan tema bersama menumbuhkan cinta, membangun karakter, menguatkan peradaban. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menerapkan kurikulum berbasis cinta. Tanamkan dalam hati kami cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada ilmu, cinta kepada sesama manusia, serta cinta kepada lingkungan dan seluruh ciptaanmu. Jadikanlah sekolah dan madrasah kami tempat tumbuhnya generasi yang berilmu, berakhlak mulia, penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghadirkan kedamaian. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami para guru hati yang ikhlas, kesabaran dalam mendidik, kebijaksanaan dalam membimbing, serta keteladanan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ya Allah, jadikan pendidikan kami bukan hanya untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk menumbuhkan hati yang penuh cinta, empati, tanggung jawab, dan kasih sayang. Semoga melalui kurikulum berbasis cinta lahir generasi yang cerdas, berkarakter, beriman, dan mampu memberikan manfaat bagi bangsa, agama, negara, dan kemanusiaan. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.